Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ramadan dari PPK Jabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kelas PGSD 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek kepemimpinan 1. Untuk topik pembahasan ini ada visi guru profesional, yang kedua pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, yang ketiga perencanaan implementasi dan manajemen proyek, yang keempat tentang proyek monitoring, evaluasi dan laporan akhir dengan menyusun template yang telah disediakan di LMS, yang kelima proposal, project dan strategi komunikasi dengan menyusun rencana utuh proposal kelompok dalam proyek. Untuk yang topik 1, visi guru profesional. Jadi visi guru profesional merupakan topik awal di mana visi yang kuat akan menggambarkan diri sebagai seorang guru profesional. Untuk refleksi pengalaman belajar dipilih, yakni visi guru profesional. Topik ini penting untuk dipelajari karena mengingat menjadi guru profesional di masa mendatang memerlukan tekad dan kemauan yang kuat untuk menentukan ke arah pendidikan yang lebih baik. Mempelajari setiap topik pada mata kuliah proyek kepemimpinan 1, yaitu topik 1, visi guru profesional melalui alur merdeka yang disediakan. Strategi yang diimplementasikan dan mempelajari topik-topik tersebut adalah dengan melengkapi setiap pertanyaan refleksif yang disajikan, memahami setiap teori pada eksplorasi konsep, merumuskan visi individu dengan menyesuaikan kondisi pendidikan di masa mendatang, bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat, sehingga mampu merumuskan visi kelompok berdasarkan kolaborasi setiap visi individu. Mempelajari setiap topik dimulai, yang pertama mulai dari diri, yang kedua melalui eksplorasi konsep, yang ketiga melalui ruang kolaborasi, yang keempat demonstrasi konseptual, yang kelima elaborasi pemahaman, yang keenam koneksi antar materi, dan yang terakhir melalui dengan aksi nyata. Untuk analisis artefak pembelajaran, saya sudah unggah di Google Drive artefak-artefak di mana proyek 1 yang sudah saya lakukan waktu PPL yang pertama. Untuk analisis artefak pembelajaran, yang ruang kolaborasi topik 1 merupakan bagian pengkolaborasian visi antar individu yang kemudian berdasarkan visi tersebut dapat dirumuskan menjadi visi kelompok. Untuk koneksi antar materinya, ini refleksi dari pengalaman belajar yang dipilih atau yang diperoleh dengan mengaitkan visi pribadi dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang mengusung 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, analisis, dan mandiri. Yang ketiga yakni aksi nyata. Untuk aksi nyata ini tugas akhir individu dengan merumuskan ulang visi yang telah diperoleh dengan memperbaiki menggunakan penggunaan diksi yang tepat. Next, untuk pembelajaran bermakna berdasarkan topik 1, yakni visi guru profesional mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk menyusun sebuah visi pribadi yang kemudian diteruskan menjadi visi kelompok. Belajar untuk bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat dalam merumuskan sebuah visi yang berpihak pada peserta didik sebagai calon guru profesional. Itu tadi penjelasan saya mengenai proyek kepemimpinan 1. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan proyek kepemimpinan 2
yang dilakukan waktu PPL kedua di SD Superjati 1 Kabupaten Trenggalek. Untuk review pengalaman belajar, saya pilih topik 1 karena fase ini adalah menghasilkan rencana bersama yang dapat mendatangkan sebesar mungkin manfaat bagi meningkatkan kualitas belajar anak. Diharapkan kelompok mahasiswa dapat menggunakan model pengelolaan inquiry apresiatif untuk merevisi dan menguatkan rencana aksi nyata kelompok yang telah mentransformasikan rencana yang telah dibuat di dalam proyek kepemimpinan 1 menjadi rencana milik bersama di sekolah. Next. Untuk yang topik kedua, pada topik ini calon guru bersama kelompok melakukan persiapan, yaitu yang pertama rencana proyek kepemimpinan, yang dimana waktu proyek kepemimpinan 2 ini kami ambil dengan tema Dikmas Lantas di lingkungan sekolah. Untuk peta peran tanggung jawab proyek kepemimpinan 2 atau rencana proyek 2 yang telah dipetakan, peran serta tanggung jawab dari kelompok dan para pemangku kepentingan sekolah. Yang topik 3 ini, mahasiswa sebagai calon guru harus menyerahkan laporan progres dan jurnal refleksi individu yang menerapkan kerangka reflektif 5M. Yang pertama, mendeskripsikan, menggambarkan secara umum kemajuan tentang proyek, merespon, menjabarkan tentang apa yang diberikan dalam mengerjakan. Yang ketiga, mengaitkan, menghubungkan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, informasi lain dalam lingkup proyek kepemimpinan yang dikerjakan. Yang keempat, menganalisis dengan detail alasan terjadinya peristiwa, lalu mengambil beberapa perspektif lain seperti teori atau peristiwa sejarah. Yang kelima, merancang ulang atau reconstructing, menuliskan rencana tindak lanjut atau alternatif merespon peristiwa tersebut. Untuk refleksi pengalaman belajar dipilih yakni topik 2, yaitu prosedur pelaksanaan proyek kepemimpinan 2. Jadi calon guru harus memahami bahwa tujuan proyek kepemimpinan 2 adalah mengimplementasikan, mengkomunikasikan proses serta hasil proyek dengan menerapkan prinsip yang pertama, keputusan dan inovasi berbasis data atau fakta tentang kekuatan atau potensi sekolah. Yang kedua, perencanaan pengelolaan proyek yang komprehensif, relevan, dan kontekstual. Yang ketiga, pemaparan laporan yang efektif dan efisien. Yang terakhir atau 4, storytelling dan rasa syukur atau apresiatif dalam reflektif setiap anggota terkait proses dan hasil kerja kelompok. Untuk analisis artefak, ini sudah saya unggah. Dalam tugas ini, mahasiswa melaksanakan proyek kepemimpinan yang dilaksanakan seminar Dikmas Lantas di lingkungan sekolah, yakni pada waktu proyek 2 ini kami mengadakan di SDN 1 Superjati Kabupaten Trenggalek yang bekerja sama dengan Polres Trenggalek atau bidang Satlantas dengan tema cetak generasi unggul melalui Dikmas Lantas Polri. Kenapa kok kami mengambil tema tersebut? Agar siswa-siswa kami yang ada di SDN 1 Superjati agar lebih memahami lagi tentang peraturan lalu lintas, karena masih banyak di Trenggalek kasus yang melanggar tentang lalu lintas. Untuk pembelajaran bermaknanya, membuat sebuah tulisan reflektif tentang pengalaman pribadi di masa sekolah yang berkesan dan berdampak positif bagi diri kita hingga saat ini. Kompetensi sosial tiap mahasiswa lebih diasah lagi dan membangun komunikasi baik dengan semua pihak yang terkait dalam mensukseskan seminar kepemimpinan yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dari proyek 1 hingga proyek kedua. Mungkin
sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.